Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Sally Imidah. Oke, jadi di video kali ini kita akan latihan soal P3K untuk teman-teman yang basicnya itu kesehatan lingkungan. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalain juga loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai soal pertama ya. Kita lanjut ke soal pertama. Masyarakat masih BAB sembarangan sehingga sering mencemari sumber air bersih masyarakat di daerah itu. Sehingga masyarakat menggunakan air yang sudah tercemar oleh E. coli. Akibat di daerah tersebut sering terjadi wabah diare. Penularan penyakit dengan cara tersebut adalah A. Water-based disease, B. Water-wash disease, C. Waterborne disease, D. Water insect vector, E. Water pollutant. Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Waterborne disease. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Jadi waterborne disease ini adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh organisme-organisme yang sangat menular dan bisa menulari seseorang hanya dengan jumlah sedikit saja ya teman-teman. Jadi air yang digunakan sehari-hari antara lain untuk minum, memasak, mandi dan sebagainya harus dalam keadaan bersih yang sesuai dengan standar kesehatan tentunya, sehingga dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang buruk, yaitu waterborne disease tadi. Kita lanjut ke soal kedua. Mata rantai penularan penyakit melalui tinja adalah tinja sebagai sumber infeksi, kemudian dapat mencemari air, tanah, tangan, dan dihinggapi oleh lalat. Setelah itu, tangan lalat dapat mencemari makanan dan minuman yang kita konsumsi dan mengakibatkan orang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mencegah penularan tersebut atau memutus rantai penularan penyakit, langkah utama harus kita lakukan adalah A. Merebus air sampai mendidih, B. Membuat sumur gali, C. Cuci tangan pakai sabun, D. Buang air besar pada jamban yang memenuhi syarat kesehatan, E. Jarak jamban dengan sumber air harus 11 meter. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin D. Buang air besar pada jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi untuk mencegah penularan tersebut dan memutus rantai penularan penyakit, jadi yang pertama-tama itu kita harus buang air besar pada jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Syarat jamban sehat yang pertama, lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Yang kedua, tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan agar air kotor tidak menggenang. Yang keempat, dilengkapi dinding atau atap pelindung serta cukup penerangan. Yang kelima, ventilasi cukup baik. Kemudian yang keenam, tersedia air dan alat pembersih. Yang ketujuh, lantai dan jamban dibersihkan secara teratur. Nah, itulah ya teman-teman syarat menggunakan jamban sehat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut kita ke soal ketiga. Water seal adalah adanya air pada leher angsa bol yang digunakan sebagai tempat jongkok. Fungsi air tersebut adalah A. Mencegah bau busuk, B. Mencegah kontak dengan binatang, C. Untuk estetika, D. Mencegah bau busuk dan kontak dengan serangga atau binatang, E. Mencegah kontak dengan serangga. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin
D. Mencegah bau busuk dan kontak dengan serangga atau binatang. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di bawah tempat jongkok zaman ini ditempatkan atau dipasang suatu alat yang berbentuk seperti leher angsa yang disebut ball. Ball ini berfungsi mencegah timbulnya bau ya teman-teman. Nah, kotoran yang berada di tempat penampungan tidak tercium baunya karena terhalang oleh air yang selalu terdapat dalam bagian yang melengkung. Dengan demikian dapat mencegah hubungan lalat dengan kotoran. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut soal keempat, dalam melakukan pengawasan kualitas air terhadap sarana sumur gali, didapatkan hasilnya adalah airnya berbau, berasa pahit, ada warna kecoklatan pada dinding bak air. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata mempunyai kadar Fe dan mangan yang sudah melebihi persyaratan sebagai air bersih. Sebagai sanitarian, bagaimana upaya yang paling efisien untuk memperbaiki kualitas air tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air bersih? A. Sedimentasi plus filtrasi. B. Sedimentasi plus aerasi. C. Aerasi plus filtrasi. D. Sedimentasi plus klorinasi. E. Aerasi plus klorinasi. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Aerasi plus filtrasi. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk kadar Fe atau mangan dalam air yang melebihi ambang batas maksimum dapat menyebabkan masalah apabila air tetap digunakan. Maka dari itu perlu dilakukan proses pengolahan untuk menurunkan kadar Fe dalam air serta kadar mangan dalam air agar air aman saat digunakan. Proses pengolahan air dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada rencana dan tujuan penggunaan air itu sendiri ya teman-teman. Nah, terdapat berbagai cara pengolahan yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar Fe atau mangan dalam air, yaitu dengan cara aerasi dan filtrasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal terakhir. Air yang kita gunakan sehari-hari dapat sebagai media penularan penyakit seperti kolera, tifoid, hepatitis infeksiosa, disentria, dan gastroenteritis. Karena di dalam air tersebut terkandung bakteri penyebab penyakit. Semuanya adalah penyakit yang ditularkan melalui air minum atau dikenal dengan waterborne disease. Sebagai sanitarian, yang dapat dilakukan oleh masyarakat supaya mereka terhindar dari penyakit tersebut adalah A. Terjaminnya kebersihan. B. Tersedianya air yang cukup. C. Jangan buang air besar sembarangan tempat. D. Mencegah jangan sampai ada air yang tergenang. E. Merebus air sampai mendidih sebelum diminum. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin E. Merebus air sampai mendidih sebelum diminum. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk soal kelima ini yang menjadi media penularan penyakit itu adalah air ya teman-teman. Jadi kita sebagai sanitarian bisa menganjurkan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu merebus air sampai mendidih sebelum diminum sehingga akan layak untuk dikonsumsi ya, dan sesuai dengan standar kesehatan agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan melalui air. Oke teman-teman, jadi sekian dulu latihan soal kita di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Semangat terus untuk belajarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini dan sudah subscribe. Yang belum silakan untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Damn.